Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin ya kayak biasa, dan juga Ethereum ya. Kali ini jadwalnya Ethereum teman-teman. Dan semalam ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga AXL. Sebelumnya ada Jasmine juga teman-teman. Jadi mungkin yang belum nonton bisa ditonton dulu ya untuk video kemarin. Dan per pagi ini Bitcoin masih cukup oke, walaupun ya dia satu doang ya di atas teman-teman. Kemudian Ethereumnya masih meneruskan penguatannya. Tadi itu di $2.800 dan diikuti sama altcoin beberapa yang masih lanjut naik lumayan teman-teman ya, sekitar 2-5% rata-rata gitu ya. Dan sedikit reminder ya, untuk malam ini tuh ada rilis data CPI, jadi bisa di prepare start dari jam setengah 8 malam. Dan newsnya ini ya, ini kita lihat ya, US dan China ini terus melakukan diskusi mengenai tarif ya. Udah berjalan di hari kedua ya, di London teman-teman. Jadi ya hopefully mereka mendapatkan kesepakatan baru dan ya market bisa lebih menghijau lagi at least di bulan ini gitu ya. Dan kabarnya dari Meksiko juga ya, itu akan menemukan kesepakatan mengenai tarif juga nih dari pihak Meksiko ke US juga ya. Jadi itu beberapa update untuk news mengenai tarif yang so far so good teman-teman. Sampai per saat ini saya bikin video. And then ya kalau kita lihat juga sekarang Fear and Greed juga berada di level 65, which is masih great teman-teman. Dan belum bagaimana gerak ya untuk market. Cuman beberapa altcoin ini lumayan seperti Chainlink, Uniswap yang 20% ya, lumayan. Solana ya, ini ada Sandbox juga. Jadi kita akan bahas untuk dari segi Bitcoin dominance dulu. Nah, jadi ini Bitcoin dominance secara daily dulu ya. Dia closing ini bagus banget ya, red candle pekat closingnya tadi pagi dan hit di SNR sebelumnya. Ya kalau kita lihat di sini memang dia udah breakdown terhadap EMA21 dan juga di sini adanya trend support nih. Ya sebelumnya 2 kali kena hit ya secara daily nih. 2 kali kena tes sudah hit dan ya posisi sekarang lagi krusial teman-teman. Sempat ada pemantulan sedikit tapi ya hopefully dari sini dia masih bisa melanjutkan penurunannya ya, even lower ya, setidaknya retest balik lah ke 63,6 itu dulu teman-teman. Cuman kalau kita ngomongin secara chart pattern ya, target maksimal dari penurunannya itu ya hit di box hijau di 63,2%. Itu target maksimal kalau kita berbicara secara chart pattern. Tapi di sini kita udah bisa lihat secara daily dia closing dengan red candle besar for the first time teman-teman semenjak 14 Mei. Ya baru ada lagi kayak gini nih saat ini. Sebelum-sebelumnya nggak sepekat ini, nggak sekuat ini rejectionnya. Dan ya hopefully dari sini kita akan mendapatkan ya mini all season lah teman-teman ya, at least di bulan ini hopefully teman-teman ya. Cuman sekali lagi kita perhatikan juga news event malam nanti. And then kita lihat juga secara 4 jamnya. Ya 4 jamnya pun terakhir kali retest terhadap trend resisten bagian atas dan drop ya. Di sini juga ada area demand sebenarnya nih. Untuk dari sisi internalnya Bitcoin dominance secara 4 jam sempat mantul dikit kemudian reject lagi teman-teman. Nah ini yang kita perhatikan area bawah nih, support beberapa kali sempat dia mantul kenceng juga nih. Jadi waspada di sekitar 63,9-64%. Nah sekitar area itu cukup waspada. Jadi masih adanya chance nanti kalau memang dia nggak breakdown, dia mantul dulu nih ya, di shake dulu, mantul dulu dengan harapan atau ekspektasi ya dia bisa lanjut turun, kurang lebih kayak gini gitu ya. Ini untuk dari Bitcoin dominance. Nah, untuk dari Bitcoin secara daily. Nah, untuk dailynya sebenarnya di sini kan ada previous high di Januari 2025 ya. Dan area ini pun sukses di testing. Tuh, cuman bikin tail candle closing di atas guys. Bagus banget closingnya. Jadi semoga news event nanti malam mendukung, maka untuk Bitcoin ini possible sekali untuk dia run up ke 111 sampai 112 ribu dolar lagi, itu masih possible sekali. Ya, sekarang kan di 109.700-an, teman-teman. Jadi ya memang udah nggak jauh sih sebenarnya. Ya ini sooner or later semoga bisa divisit kembali dan ya kita lihat apakah di sini dia mampu untuk bikin new ATH di 113 sampai 115 ribu. Let's see nanti malam teman-teman. Ya untuk si Bitcoin. Jadi so far secara daily nggak ada masalah sama sekali. Ya dari kemarin yang teman-teman nanyain, karena terakhir kali kita lihat bull candle pekat banget, ini closingnya udah bagus banget. Dan kita dapat follow up dengan cukup baik ya, didukung atau disusul dengan beberapa news event yang cukup oke. Dan maksudnya news update yang cukup oke dari tarif ya US dengan beberapa negara.
Dan ya, kita lihat lagi teman-teman setelah rilis data CPI nanti malam. Nah, untuk secara hourly-nya gimana? Untuk secara hourly-nya kalau kita lihat untuk chart yang lebih kosong, teman-teman ya. Sebenarnya kan di sini terakhir kali menjadi area supply ya. Di sini ada area supply. Ya, terakhir kali nih di flip menjadi support. So far di 108.300-an ini mampu ya menahan laju penurunannya Bitcoin at least tadi malam ya, walaupun next target di sini juga ada area tahanan ya di sekitar 107 106, cuman ya belum nyampe bawah. Di sini aja dia udah mendapatkan reaksi pemantulan. Nah, disusul juga closing tadi pagi lah teman-teman, menjelang closing dia malah up lagi, dan sekarang dia lagi retest ya di sini di area resistannya tuh di sekitar 110-400an, baru adanya rejection kecil ya. Soon or later lah teman-teman kita akan melihat dia revisit kembali ke previous all time high-nya, baru itu menjadi area penentu apakah kita akan melihat Bitcoin sesegera mungkin di bulan ini bikin new ATH atau tidak gitu ya. Cuman secara struktur nggak ada masalah sama sekali ya, masih bullish banget teman-teman, clear ya. Yang tadinya transisi kita bisa lihat ya, yang tadinya transisi seperti ini ya, menjadi strukturnya nanti break. Posisinya setelah dia break ya, dari di sini juga ada kan trend resistance, dia break creating base creating base sideways sebentar, kemudian boom. Yang memang kita tunggu-tunggu dari kemarin itu apakah memang setelah dia break seperti ini adanya retracement dulu before dia going up, kan kurang lebih kayak gitu. Yang bisa menjadi trigger untuk dia retracement dulu yaitu adalah di event nanti malam. Makanya kita tunggu teman-teman. Ya kalau memang sesuai ekspektasi ya udah Bitcoin mungkin tersideways terus dengan expect dia udah run up lagi ke ATH lamanya teman-teman. Untuk secara hourly ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kalaupun nanti teman-teman melihat wah dari sini kirain mau naik ternyata dia sideways dulu, it's okay, atau malah dia drop lebih bawah lagi retest sebelum dia going up, itu juga nggak masalah karena secara overall kita lihat secara short term juga di sini udah break the structure ya, udah structure shifting. Jadi ya memang kita menunggu untuk fase retracement kalau dapat ya, kalau nggak dapat ya udah mungkin kayak sebelumnya teman-teman, dia going up sideways doang, up lagi, sideways doang, up lagi teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk si Bitcoin secara hourly. Ethereum terakhir ya, ini Ethereum terakhir saya update waktu minggu lalu ya. Jadi memang kita lihat altcoin banyak yang kena drawdown, koreksi lebih dalam lagi. Meanwhile Ethereum-nya daily-nya kita lihat dia cuman sideways doang nih guys ya, di 2.400-an dolar ke atas gitu ya, 2.400 sampai 2.600 masih di situ saja kuat. Jadi kalau memang ini trennya terjaga dengan seperti ini, di beberapa video lalu ya untuk pembahasan Ethereum itu ada saya info juga, maka kemungkinan besar 1-2 minggu ke depan kita akan melihat Ethereum revisit ke next area resistance teman-teman. Nah ini sekitar 1 minggu yang lalu nih, 7 hari yang lalu waktu saya bahas PP, ETH dan Solana. Dan ya ini next target udah di revisit kembali ya di sekitar 2.800-an tadi. Jadi kita lihat juga di sini dia udah break ya, walaupun sebelumnya kita bisa lihat ya ini fake out dulu teman-teman. Tuh. Kasih fake out dulu kemudian recovery, dan then sekarang posisinya secara daily udah break. Nah, ini akan mengantarkan kita setidaknya ke next area di 3.000 dolar teman-teman. Ya, angka psikologis 3.000 dolar. Once 3.000 dolar ini mampu di break, nggak ada masalah gitu ya. Ya kurang lebih kan 2.000 dolar lagi ya. Maka next area target di 3.300 sampai 3.400-an dolar untuk si Ethereum. Ya karena kita lihat di sini adanya liquidity sweep juga ya. Kemudian akhirnya dia break dari trend resistance-nya, walaupun sekarang lagi retest ya ke area supply secara daily yang belum di testing semenjak 24 Februari ya. Tapi cuman yang kita perhatikan saat ini belum adanya rejection strong nih ya, maka kita bisa ataupun punya probabilitas lebih besar setelah dia terjadi seperti ini, mungkin adanya retracement kecil untuk dia revisit balik ke 3.000 dolar dulu ya, baru mungkin nextnya di 3.300 3.400-an dolar. Itu masih lebih besar probabilitasnya kalau kita lihat secara candlestick seperti ini ya untuk Ethereum. Maka bisa men-trigger untuk altcoin lain bisa lebih punya pergerakan yang lebih bagus. Nah, untuk secara hournya palingan kita bisa lihat ya di sini lebih clear lagi 4 jam setelah dia pertama adanya rejection kecil ya, kemudian up lagi, retest, dan sekarang udah lanjut naik. Jadi kita melihat di sini sangat-sangat dari buying powernya ya mencoba untuk
run up atau going up ya, mengangkat Ethereum untuk ke harga yang lebih tinggi. Ini clear banget, kita bisa lihat secara 4 jamnya. Jadi ya semoga tren positif ini bisa setidaknya bawa Ethereum ke $3.000 dulu lah ya, walaupun nanti malam ada rilis data CPI juga teman-teman. Cuman kita lihat pergerakan yang strong seperti ini berbeda dengan nih sebelum-sebelumnya nih ya. 2700-an reject kencang, nextnya lagi reject lagi, ini next hampir di 2800 langsung reject lagi kencang. Tapi di sini every time dia reject ada yang buy, maka price bergeraknya seperti ini teman-teman, candlesticknya ya. Jadi ya tinggal kita follow up aja sebenarnya untuk Ethereum. Mungkin kalau memang nanti adanya koreksi balik ya, kita bisa pantau di range ini dulu teman-teman, di 2655 sampai $2.700 ya, untuk yang nanyain si Ethereum secara short termnya. Itu palingan yang bisa saya update. Hopefully bisa terbantu teman-teman dengan adanya video ini. Jangan lupa like, sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.